Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pidana, tentang sebuah putusan di pidana. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai putusan di perdata, itu ada putusan yang diterima, dikabulkan, dan ditolak. Itu perbedaannya apa? Sudah jelas di video sebelumnya. Maka kali ini kita akan membahas sebuah putusan di peradilan pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada dua putusan, yaitu putusan bebas dan putusan lepas. Oke, ada putusan lepas dan putusan bebas. Jadi perbedaan antara kedua putusan tersebut apa sih? Oke, setelah saya cari-cari di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai informasi tersebut, ternyata antara hukuman bebas dan lepas itu memang berbeda. Hal tersebut sudah diatur di pasal 191 dan ayat 1 dan ayat 2 ya. Ini diatur dalam satu pasal, dibedakan dalam ayat 1 dan ayat 2. Di situ tentang perbedaan antara putusan yang bebas dan putusan yang lepas. Oke. Yang pertama akan saya bacakan untuk pasalnya. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa tersebut diputus bebas. Ini pasal 191 ayat 1 menjelaskan mengenai putusan yang bebas. Sedangkan di pasal 191 ayat 2 menjelaskan mengenai putusan yang lepas, yang bunyinya seperti ini. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Di sini poinnya kan sudah kita ambilkan inti dari perbedaannya antara putusan bebas dan putusan lepas. Untuk di pasal 191 ayat 1 ya, mengenai putusan yang dianggap bebas, ini sebuah perkara pidana atau terdakwa itu dinyatakan tidak bersalah sama sekali sehingga dilepaskan, atau di dalam persidangan itu tidak terbukti terdakwa melakukan sebuah tindak pidana, atau misalnya saksi-saksi. Di dalam hukum pidana itu harus ada 2 orang saksi atau 2 saksi atau 2 bukti. Namun ternyata kekurangan 2 bukti sehingga majelis hakim tidak yakin atas perbuatan tindak pidana tersebut. Intinya seperti itu. Intinya kurang meyakinkan atas perbuatan tindak pidana tersebut sehingga terdakwa dilepaskan atau dibebaskan ya, atau di putusannya putusan bebas ya. Sedangkan di pasal 191 ayat 2 itu perbuatannya terbukti. Terdakwa itu terbukti melakukan sebuah perbuatan ya, sudah terbukti, sudah meyakinkan melakukan sebuah perbuatan. Namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan termasuk perbuatan pidana sehingga terdakwa perlu dilepaskan ya, sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang artinya tidak bisa dipidana. Contohnya ketika seseorang itu diputus lepas itu ketika perbuatannya tidak masuk ke dalam hukum pidana melainkan masuk ke dalam perdata, atau ternyata perbuatannya itu dituntut penipuan padahal ternyata perbuatan tersebut adalah perbuatan non prestasi. Perbuatan tersebut dituntut yang mepet-mepet dengan hukum perdata itu penyerobotan tanah, padahal ternyata perbuatan pihak terpidana tersebut atau tersangka tersebut adalah perbuatan perdata. Ternyata perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum atau wan prestasi saja, seperti itu. Jadi poinnya di situ. Untuk putusan yang bebas itu adalah putusan di mana keyakinan hakim di dalam persidangan, di dalam agenda pembuktian itu tidak terpenuhi sama sekali. Jadi hakim merasa orang ini ternyata tidak melakukan sebuah tindak pidana atau kurang meyakinkan, seperti itu. Jadi
dibebaskan dari tuntutan. Sedangkan tuntutan lepas itu terbukti melakukan sebuah tindak pidana, namun pidana tersebut misalnya belum diatur sama sekali mengenai tindak pidana tersebut sehingga perlu dilepaskan, atau ternyata perbuatannya bukan di ranah hukum pidana seperti itu, atau misalnya ada alasan juga, alasan unsur pemaaf atau pembenar di dalam hukum pidana, ada alasan tersebut, itu bisa kita masukkan ke dalam putusan lepas seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai unsur pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana dan kitab undang-undang hukum pidana. Seperti biasa, itu tadi perbedaan antara putusan bebas dan lepas, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.